Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Jumat pada malam hari ini dan masih secara online. Biarlah kita tetap dipenuhi rasa syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sejauh ini Tuhan terus menolong kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di bulan Oktober dan bulan Oktober adalah bulan keluarga buat kita. Bulan Oktober sebentar lagi akan berakhir. Bulan keluarga juga akan berakhir. Tapi biarlah kasih dalam keluarga tidak akan pernah berakhir, malah semakin indah. Tema yang kita renungkan pada malam hari ini adalah keluarga adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaannya akan kita ambil dari Kejadian 1 ayat 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita mengatakan dalam satu kata tentang gambar dan rupa Allah, itu adalah kasih. Dan kita adalah keluarga di dalam Tuhan, maka kita juga bisa dikatakan bahwa keluarga kita adalah kasih. Kalau kita mengingat bahwa mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah di Kana, pernikahan di Kana. Waktu itu, peristiwa pernikahan di Kana, mujizat tentang anggur terjadi. Bahwa waktu pernikahan itu anggur sepanjang perayaan pernikahan tak habis dan selalu baik. Anggur pada masa itu di pernikahan Yahudi adalah simbol yang penting. Jika habis, maka itu memalukan buat yang mengadakan perayaan pernikahan. Sama seperti kita zaman sekarang ini, kalau mengadakan resepsi pernikahan, maka yang diingat orang adalah makanannya apa? Enak tidak? Cukup tidak? Maka pernikahan di Kana waktu itu anggurnya tak habis-habis dan selalu baik. Maka diharapkan pernikahan kita juga anggurnya, indahnya, manisnya tak pernah habis-habis sepanjang pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu buat pasangan yang sudah menikah di Bajem Buddha Payung berapa lama pernikahannya gitu ya. Tapi ada sebuah survei untuk pasutri yang sudah menikah di atas 25 tahun. Kira-kira apa yang membuat mereka bertahan 25 tahun pernikahannya? Dan jawaban yang terbanyak adalah tentang komitmen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan di dalam iman kita juga adalah janji di hadapan Tuhan. Dan janji di hadapan Tuhan adalah juga sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Dalam bulan keluarga ini mungkin ada baiknya kita merenungkan bagaimana bisa pernikahan yang lama pun berjalan dengan anggur dan manis di dalamnya, dengan komitmen di dalamnya. Karena pernikahan yang baik, yang penuh kasih di dalamnya, maka keluarganya pun adalah keluarga dalam kasih. Ada beberapa hal yang kita renungkan agar tipsnya bisa kita temukan. Yang pertama adalah bahwa kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah Bapa adalah tentang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, maka kita berbicara tentang kasih, dan kasih Tuhan, kasih Allah Bapa diwujudkan dengan sangat nyata tentang pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus terlebih dahulu menunjukkan bahwa kasih berbicara tentang pengorbanan.
Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang, tetapi kita tidak bisa berkorban untuk orang yang kita kasihi, maka kemudian kasih itu menjadi sebuah pertanyaan. Jika Bapak Ibu mengatakan mengasihi, maka Bapak Ibu akan memberikan waktu untuk orang yang dikasihi. Bahkan mungkin memberikan banyak hal untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Seorang istri tunduk kepada suami karena kasih. Seorang suami bisa menjadi raja, imam, dan nabi buat istri dan keluarganya karena kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Maka, jika kita ingin keluarga kita adalah kasih, maka berkorbanlah untuk orang-orang yang kita kasihi. Ada sebuah buku yang mungkin judulnya sangat unik. Menikah adalah bunuh diri. Mungkin terkesan aneh, bunuh diri dalam tanda petik Bapak Ibu. Menikah adalah bunuh diri dalam arti menghentikan ego kita masing-masing. Maka pernikahan bukan lagi bicara tentang aku atau kamu, maka pernikahan bicara tentang kita. Orang Jawa bilang itu garwo, segarane nyowo, belahan jiwa. Maka kita akan memberikan banyak hal yang baik untuk belahan jiwa kita. Anak-anak yang Tuhan hadirkan juga adalah belahan jiwa kita. Maka kita akan memberikan banyak waktu, kasih sayang untuk keluarga kita. Itu adalah bagian dari pengorbanan untuk menjaga keutuhan kasih dalam keluarga. Yang kedua, kasih itu memelihara. Ada sebuah ungkapan yang mungkin sangat sering kita dengar. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau bicara tentang cinta Bapak Ibu, mudah untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi bagaimana untuk jatuh cinta pada orang yang sama setiap hari selama 25 tahun? Maka itu butuh pemeliharaan. Sama seperti kendaraan Bapak Ibu, agar tidak mogok, dicek secara berkala bagaimana olinya, kondisi akinya, air juga ada, mobil juga ada airnya yang harus diisi secara cukup dan berkala. Sama, kasih, cinta juga harus dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bangunlah komunikasi yang baik. Zaman masih berpacaran dulu, mungkin sering kita melakukan kontak dengan pasangan. Dulu mungkin masih SMS, sekarang bisa lewat WA dan segala macam. Kita sering bertanya sudah makan atau belum kepada pacar kita atau teman dekat kita gitu ya. Tapi ketika menikah, masihkah kita melakukan hal yang sama? Ketika sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, masihkah kita bertanya kepada pasangan kita, sudah makan siang atau belum? Perhatian atau atensi kecil menunjukkan komunikasi yang baik yang bisa tetap terjalin. Maka jagalah komunikasi itu, luangkan waktu untuk mendengarkan, berikan waktu juga untuk kita bercerita kepada pasangan dan anak-anak kita. Yang kedua, kasih itu yang dipelihara adalah juga bahwa harus ada pengampunan. Saya tidak sempurna, pasangan saya tidak sempurna, anak-anak saya tidak sempurna. Karena tidak sempurna, setiap saat saya bisa salah, pasangan saya bisa salah, anak-anak bisa salah. Kadang kesalahan kecil, kadang kesalahan besar yang bisa sangat menyakitkan. Tapi karena kasih, maka dengan kerendahan hati, yang salah meminta maaf. Karena kasih, dengan kebesaran hati, kita memberi maaf. Dan percayalah bahwa kasihlah yang menutupi ketidaksempurnaan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangka waktu yang lama bersama seseorang, apakah itu pasangan, keluarga, ketika terjadi keretakan-keretakan kecil, hanya pengampunan itu yang bisa memulihkan satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ingin keluarga kita tetap ada kasih di dalamnya, jangan lupa untuk berkorban dan jangan lupa untuk tetap memelihara kasih itu dengan komunikasi dan pengampunan. Maka bulan Oktober boleh berakhir, bulan keluarga boleh selesai, tapi kasih di dalam keluarga tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Bahkan dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kasih dalam pernikahan
seperti anggur dalam pernikahan di Kana. Tak habis-habisnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir, selalu manis buat orang-orang yang ada di dalamnya. Maka jika keluarga kita adalah kasih, maka kasih itu pun akan dinikmati oleh orang-orang yang bertemu dengan keluarga kita. Demikianlah Tuhan menyempurnakan kasih kita. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.